Oke teman-teman, Shalom, salam nalar. Selamat berjumpa kembali. Seperti biasa, di sini saya akan sedikit membahas, menjelaskan, dan meluruskan pemahaman yang salah tentang Bible atau Alkitab dalam perspektif yang berbeda. Dan dalam hal ini, saya tidak ada maksud untuk mengajari siapa-siapa ya, tapi hanya untuk sekedar share saja. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama, sebelumnya kita simak dulu tayangan video berikut ini. Iya. Masih ada lagi nggak, Mi? Oke. Yang lebih Yang ketiga nih, kita lihat kitab Nabi Yesaya. Biasanya orang Kristen hanya menyebut Yesaya. Pasal 29 ayat 12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca, tidak dapat membaca, dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ya Allah, Umi, ini seperti wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad itu adalah surat Al-Alaq. Yang pertama adalah Iqra, yang artinya bacalah. Nah, tapi Nabi bilang, aku tidak bisa membaca. Nah. Dan Jibril memaksa untuk baca. Nah, itulah ya. Jadi, Ini match nih. oke, Iya, Umi. paham ya? Iya. Itulah pentingnya kita ini melakukan bedah kitab suci. Iya. Supaya apa? Supaya semakin tahu. Wawasan kita terbuka. Iya. Dan kita semakin mensyukuri nikmat iman dan nikmat Islam. Bagi orang yang ingin mencari kebenaran, ya, ingin mencari kebenaran, dia pun akan menjadi paham. Oh, Seperti ini, ternyata seperti ini. Dan ada disebutkan. Oke, Umi. Nah teman-teman, sebenarnya ini topik saya dulu yang tertunda, karena di konten-konten sebelumnya itu udah saya bahas tentang seputaran nubuatan Nabi Muhammad. Karena menurut klaim mereka atau para kristologi, ini ada di dalam Bible atau Alkitab. Seperti yang Umi Irena Handono katakan di dalam video itu, bahwa pentingnya kita melakukan bedah kitab suci. Gitu kira-kira guys. Tapi kalau boleh saya menambahkan, saya sih setuju jika setiap orang punya keinginan untuk membedah atau menggali kitab suci atau firman Tuhan, dan itu sangat bagus, asal jangan sepotong-sepotong. Jangan asal comot ayat terus ditafsirkan seenaknya saja, hanya untuk kepentingannya sendiri, tanpa melihat konteks dan latar belakang dari ayat-ayat tersebut, seperti yang dilakukan Umi Irena Handono dan Pak Ustadz Kainama. Nah teman-teman, sebenarnya ini topiknya sama ya dengan konten saya yang kemarin, hanya saja ayatnya yang berbeda. Kalau kitabnya sama, yaitu kitab Yesaya. Padahal saya sudah beberapa kali jelaskan dan tegaskan bahwa kitab Yesaya itu bukan bagian dari kitab Taurat. Ini yang seharusnya mereka tahu. Karena di Quran surat Al-A'raf ayat 157 itu dikatakan yang namanya tertulis di kitab Taurat dan Injil. Kitab Yesaya itu bukan Taurat. Tapi nggak apa-apalah kalau mereka tetap meyakini seperti itu. Hanya saja
saya kasihan kepada para audien dan pendengar yang sudah dibohongi, karena mereka pikir kalau ustadz dan ustazah itu nggak pernah salah, seperti yang dilakukan orang di sebelah Pak Umi Irena Handono di dalam video itu. Dia iya terus. Dia seakan takjub dan merinding mendengar ayat itu, katanya. Tanpa dia sadari, di ujung-ujung ayat itu, bahwa mereka akan dihukum dan dibinasakan oleh Tuhan. Ini yang harusnya bikin ngeri, bikin merinding, teman-teman. Di ayat 20 itu jelas dikatakan, mereka akan dibinasakan oleh Tuhan. Nah, teman-teman, sebenarnya di kitab Yesaya pasal 29 ayat 12 itu sangat mudah untuk dipahami jika kita membaca di ayat sebelumnya, yaitu di ayat 9. Tercengang-cenganglah penuh keheranan, biarlah matamu tertutup buta semata-mata. Jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur, jadilah pusing tetapi bukan karena arak. Nah, teman-teman, yang dimaksud dengan kalimat di ayat 12, apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, nah, itu sebenarnya ditujukan kepada bangsa Israel dan para nabinya, yang mana mata pengetahuan rohani mereka ditutup oleh Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan orang yang tidak dapat membaca di ayat itu. Jadi, jangan sekali-kali dikaitkan dengan Nabi Muhammad yang ummi. Memang tidak bisa membaca, dan itu tidak ada hubungannya sama sekali. Karena konteks tidak bisa membaca di sini, jangan diartikan secara harafiah, seperti layaknya orang membaca buku. Itu keliru. Sekali lagi saya tegaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat tidak bisa membaca di ayat itu dalam pengertian tertutup mata pengetahuan rohaninya. Itu yang benar. Itulah yang dimaksud dengan tidak bisa membaca di ayat itu. Paham ya, teman-teman? Jadi, ayat itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan Nabi Muhammad. Justru ayat itu ditujukan kepada bangsa Israel, yang mana pada waktu itu mereka tidak setia kepada Tuhan. Nah, teman-teman, jadi itulah keseluruhan konteks di pasal 29 dan seterusnya. Tapi kalau Umi Irena Handono dan para pengikutnya ini tetap ngeyel dan tetap meyakini bahwa kitab Yesaya pasal 29 ayat 12 itu untuk Nabi Muhammad, ya monggo-monggo saja ya. Tapi pertanyaan saya, apakah mereka setuju jika ibadah umat Islam itu dicap seperti yang dikatakan di ayat selanjutnya? Nih di layar ini nih nanti akan ditampilkan, yang ujung-ujungnya akan dibinasakan oleh Tuhan, seperti di ayat 20. Nah, maka itu bahwa untuk memahami kitab suci, orang tidak boleh asal comot ayat dan ditafsirkan seenaknya saja. Ya gitu deh jadinya. Dan sekali lagi saya ingatkan, kalau mau berdiskusi atau berdialog, itu harus konsisten ya.
Jangan seperti beberapa ustadz yang mengatakan Alkitab sudah tidak murni lagi atau palsu. Tetapi untuk mencari pembenaran, mereka mengambil ayat dari Alkitab itu sendiri yang katanya palsu. Kan lucu, teman-teman. Oke, teman-teman, saya rasa cukup dulu di sini. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bermanfaat dan bisa dimengerti, juga dipahami. Terima kasih. Terus bertumbuh di dalam Tuhan dan firman-Nya. Shalom. God bless you guys. Salam Nalan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua.